Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala asy-sya'ban ala sa'ir asy-syuhur wal awqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, 'alimul ghaibi wasy-syahadat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiq wal bariyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sahibil ayat wal mu'jizat, salatan tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi afdalis salat wa azkat tahiyyat. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah في جميع الأوقات والحالات، وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات، واستبقوا الخيرات واجتنبوا المحرمات، وجاهدوا النفس والشيطان لأنهما شديدتان عليكم في عدوات. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kenikmatan berupa kedamaian dan keamanan setelah kita melaksanakan pemilu untuk bangsa kita, bangsa yang kita cintai. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian ke masjid yang dimuliakan Allah ini benar-benar diberi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib ingin berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada Bapak sekalian di masjid yang mulia ini. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita berada di tanggal 6 Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Kalau dalam istilah bahasa Jawa disebut dengan bulan ruah. Bulan Sya'ban sebagai bulan yang mulia, ini bulan yang sering dilupakan oleh umat manusia. Karena bulan Sya'ban dihimpit dengan bulan-bulan yang mulia. Sebelum bulan Sya'ban ada bulan Rajab. Bulan Rajab artinya bulan yang diagungkan, di mana pada bulan Rajab Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan pada bulan Rajab itulah Nabi menerima perintah kewajiban sholat 5 waktu. Kemuliaan bulan Rajab adalah kemuliaan perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad SAW dengan perintah menjalankan salat 5 waktu untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Karena salat merupakan tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat berarti menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti merubuhkan, meruntuhkan agama itu sendiri. Kemudian setelah bulan Sya'ban ada bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan ada bulan Dzulqa'dah dan kemudian bulan Dzulhijjah pada musim haji. Maka bulan Sya'ban sebagai bulan mulia seringkali dilupakan oleh umat manusia. Karena sesungguhnya bulan Sya'ban menjadi bulan mulia. Kita sekarang berada tanggal 6 Sya'ban. Insya Allah 24 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di bulan Rajab kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami, waktu kami memasuki bulan suci Ramadan.
Karena bulan Rajab kemuliaannya merupakan bulan Syahrullah. Bulan Sya'ban adalah Syahrul Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan adalah Syahrul Ummati, bulan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita ingin menguraikan keutamaan dan ingin menghidupkan keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Sya'ban. Kenapa bulan Sya'ban menjadi utama tetapi sering dilupakan oleh umat manusia? Karena dihimpun oleh bulan-bulan yang mulia tadi. Sesungguhnya pada bulan Sya'ban banyak kemuliaan-kemuliaan. Yang pertama, di bulan Sya'ban ada peristiwa yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah proses perpindahan kiblat orang Islam, kaum muslimin, dari Baitul Maqdis dialihkan kembali ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Hikmahnya mungkin bisa kita rasakan pada saat ini. Andaikan kiblat kaum muslimin masih tetap di Baitul Maqdis, kemungkinan haji bulan-bulan depan tidak akan terlaksana. Andaikan kiblat kaum muslimin berada di Baitul Maqdis belum dirubah sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 144, tentu umat Islam seluruh dunia akan kerepotan mengarahkan kiblatnya untuk melakukan sholat 5 waktu. Alhamdulillah, pada bulan Sya'ban Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, sehingga umat Islam di seluruh dunia kapanpun dan sampai kapanpun bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan umrah baik setiap bulan dan bisa melakukan umrah dalam setiap harinya untuk penduduk-penduduk yang ada di sekitar Masjidil Haram. Ini keutamaan bulan Sya'ban yang pertama. Kemudian keutamaan bulan Sya'ban yang kedua adalah bulan Sya'ban adalah bulan di mana rekapitulasi dari amal-amal kita sebagai umat manusia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia dalam setiap hari kita sering dihisab, sering dinilai amal-amal kita di waktu subuh dan di waktu asar. Kemudian di setiap minggunya amal-amal kita juga sering dievaluasi setiap Senin dan setiap Kamis ketika kita berpuasa Senin dan Kamis. Dan untuk setiap tahun rekapitulasi amal-amal kita diserahkan kepada Allah di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, karena mulianya bulan Sya'ban, Nabi besar Muhammad SAW selalu berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan Nabi Muhammad SAW lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban selain Ramadan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Karena beliau menginginkan, Nabi besar Muhammad SAW dalam suatu hadis, bahwa beliau ingin nanti rekapitulasi amal yang disetorkan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah saat beliau lagi melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, ibadah puasa sangat disunahkan untuk dilakukan di bulan Sya'ban, utamanya di Ayyamul Bid, tanggal 13, 14 dan 15 pada bulan Sya'ban. Keutamaan yang kedua ini, bahwa kita harus mempersiapkan diri, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, memperbanyak sedekah. Khususnya lagi dalam bulan Sya'ban ini kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing dengan ilmu, dengan amal, dengan pembiasaan-pembiasaan. Nanti kita sampai kepada bulan Ramadan, kita menjadi lebih bisa menikmati sebagai bulan di mana bulan kemuliaan untuk umat Nabi besar Muhammad SAW. Keutamaan yang ketiga dari bulan Sya'ban adalah bulan Sya'ban turunnya ayat Al-Quran yang memerintahkan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pada surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab 56 ini merupakan perintah Allah kepada kita semua sebagai umat yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW.
Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah Allah SWT. Bahkan Allah sendiri dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Bagaimana salawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW? Salawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan salawat malaikat kepada Nabi Muhammad SAW dalam berbagai tafsir ditafsirkan bahwa Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW artinya Allah mengagungkan, mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW, mengangkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW di seluruh semesta alam, di seluruh maring a'la. Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salawatnya malaikat kepada Nabi besar Muhammad SAW adalah malaikat memberkati atas kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Bahwa kita semua diwajibkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bukan untuk Nabi, tetapi sesungguhnya, sejatinya, hakikatnya untuk kita semua, untuk diri kita sendiri. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW menjadi pintu dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat kepada Nabi adalah miftah babil rahmah, sebagai kunci pintunya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai umat manusia, sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, sangat sulit berharap dengan amal-amal kita, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zakat kita, dengan saudara kita. Harapan kita sesungguhnya nanti di yaumil akhirah hanya ada dua: syafaat Nabi besar Muhammad SAW dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka rahmat Allah akan terus menghampiri kita. Maka syafaat Nabi Muhammad SAW akan melimpah kepada kita di yaumil qiyamah. Ibnu Qayyim menjelaskan kurang lebih ada 40 keutamaan sholawat. Tetapi kalau kita rajin membaca sholawat, benar-benar membaca sholawat setiap harinya, kalau bisa sampai 1000 dalam setiap hari membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka kita pertama akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seluruh kesulitan kita, kesusahan kita akan diurai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita akan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad SAW. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad pagi 10 kali, sore 10 kali, wajibat syafaati. Al-hadis kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 kali di pagi hari, sore hari di pagi hari, 10 kali di sore hari, maka dia wajib mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dalam suatu hadis, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra salawat. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau Allah bersolawat kepada kita di saat kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita, maka Allah akan memberikan ma'unahnya kepada kita, maka Allah akan memudahkan seluruh kesulitan kita, maka Allah akan membeningkan, membersihkan hati kita. Itulah keutamaan sholawat. Maka ketika kita bersolawat 1 kali, Allah membalasnya dengan 10 kali. Allah akan umumkan ke seluruh maril a'la, ke seluruh alam semesta, bahwa kita dimuliakan oleh Allah, bahwa kita diagungkan dan dihormati karena kita menghormati Nabi besar Muhammad SAW, karena kita dicintai Nabi besar, karena kita mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, 3 keutamaan dari bulan Sya'ban ini sangat luar biasa. Yang pertama tadi adalah sebagai proses pindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yang kedua, di mana bulan Sya'ban adalah bulan diserahkannya rekapitulasi amal kita selama 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah turunnya perintah bersolawat
di mana sholawat itu kalau kita baca tidak perlu kita tahu artinya, tidak perlu kita paham artinya, walaupun kita tidak lancar, kita tetap mendapatkan pahala. Itulah keutamaan-keutamaan dalam membaca sholawat. Oleh karena itu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita agungkan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Kita persiapkan diri kita untuk menyongsong bulan suci Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disabdakan, "Man 'azzama Sya'bana wattaqallaha ta'ala wa 'amila bi ta'atihi wa amsaka 'anil ma'siyah, ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa amannahu min kulli ma yakunu fi tilka as-sanah min al-balaya wal amrad kulliha." Barang siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengamalkan ketaatan di dalamnya serta mencegah dari berbuat maksiat, pastilah Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya dan mengamankan dirinya pada tahun itu dari seluruh bahaya, seluruh bala, seluruh cobaan dan seluruh penyakit pada tahun itu juga. Marilah hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita agungkan bulan Sya'ban, kita persiapkan pada bulan Sya'ban ini untuk menyongsong bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan kita akan menemui Lailatul Qadar dan kita akan beramal dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan demi kemuliaan kita dengan bulan yang mulia untuk kita menjadi manusia-manusia yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim wa qur rabbil fir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahi matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah washkuruhu wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amara bis salat wassalam ala nabiyil karim. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal ghala' wal waba' wal fakhsha' wal munkar wal bagh والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.